Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dafa Nabila from class AKT 23A with NPM 2341-2019. I will explain about transfer pricing. Transfer pricing adalah praktik penetapan harga atas transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, atau pendanaan yang dilakukan antar perusahaan dalam satu grup atau afiliasi. Dengan kata lain, ketika perusahaan A dan perusahaan B berada dalam satu grup usaha yang sama, harga yang disepakati atas transaksi internal itulah yang disebut transfer pricing. Tujuannya sebenarnya untuk mempermudah koordinasi antar perusahaan, mengatur aliran barang, serta memaksimalkan efisiensi operasional. Namun pengaturan ini harus mengikuti aturan otoritas pajak agar tidak disalahgunakan. Lalu ada alasan perusahaan melakukan transfer pricing. Ada beberapa motivasi utama yang membuat perusahaan menggunakan transfer pricing. Yang pertama itu ada alokasi beban dan pendapatan dalam grup. Perusahaan ingin membagi pendapatan dan biaya secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing unit usaha. Dengan transfer pricing, setiap entitas dapat menampilkan kinerja yang realistis dalam laporan keuangannya. Yang kedua, efisiensi operasi, yaitu barang setengah jadi. Jasa konsultan internal atau teknologi seringkali dipindahkan antar unit perusahaan. Transfer pricing memastikan setiap entitas tetap mempertanggungjawabkan biaya dan manfaatnya. Lalu, yang ketiga itu adalah regulasi pajak antar negara. Ketika perusahaan memiliki cabang di berbagai negara, transfer pricing membantu menentukan laba yang harus dikenakan pajak di setiap negara. Namun, jika tidak diatur dengan benar, bisa disalahgunakan untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah. Yang keempat itu adalah manajemen kinerja anak perusahaan, yaitu harga transfer dapat menunjukkan apakah suatu anak perusahaan bekerja secara efisien atau merugi karena faktor lain. Selanjutnya itu adalah transfer pricing vs manipulasi transfer pricing. Penting untuk membedakan transfer pricing yang sah dan manipulasi. Transfer pricing yang sah dilakukan dengan mengikuti prinsip kewajaran dan aturan pajak. Sedangkan manipulasi transfer pricing terjadi ketika perusahaan sengaja mengatur harga terlalu tinggi atau rendah agar laba berpindah ke negara tertentu demi menghindari pajak. Pemerintah sangat menekankan pencegahan manipulasi karena dapat menyebabkan kehilangan penerimaan pajak. Selanjutnya, prinsip arm's length. Prinsip arm's length adalah dasar utama dalam penentuan harga transfer. Artinya, harga yang digunakan harus sama seperti harga yang diterapkan. Jika transaksi dilakukan dengan pihak independen, dengan kata lain, transaksi antar perusahaan dalam satu grup harus mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Contoh penerapan prinsip ini adalah membandingkan harga jual produk dari anak perusahaan A ke anak perusahaan B dengan harga yang dikenakan perusahaan A kepada pelanggan eksternal untuk produk yang serupa. Jika harga internal terlalu jauh lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan harga pasar, berarti harga tersebut tidak sesuai dengan prinsip arm's length. Prinsip ini penting karena untuk menghindari atau mencegah penghindaran pajak melalui pemindahan laba, lalu untuk menjamin laporan keuangan setiap entitas tidak bias, lalu menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan yang terakhir untuk memastikan pajak dibayar sesuai proporsi aktivitas ekonomi masing-masing negara. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer tidak dapat dilakukan sembarangan karena harus menunjukkan bahwa transaksi antar perusahaan dalam satu grup dilakukan secara wajar dan tidak dimaksudkan untuk memindahkan laba secara tidak sah. Oleh karena itu, OECD dan berbagai negara termasuk Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32 PJ 2011 dan Aturan BEPS menetapkan metode penetapan harga transfer yang dapat digunakan perusahaan. Metode ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu metode tradisional berbasis transaksi dan metode berbasis laba. Pemilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik transaksi, ketersediaan data pendamping
fungsi, dan risiko masing-masing entitas serta kondisi pasar. Metode tradisional berbasis transaksi. Metode kategori ini berfokus pada transaksi individual, membandingkan harga atau margin langsung dari transaksi antar pihak berelasi dengan transaksi sejenis antar perusahaan independen. Yang pertama itu ada comparable uncontrolled price. Metode CUP dianggap sebagai metode paling kuat karena langsung membandingkan harga transaksi antar pihak berelasi dengan harga pasar dari transaksi yang sama atau sangat mirip yang dilakukan oleh pihak independen. Cara kerja CUP mencari harga pembanding dari transaksi yang identik atau sebanding. Lalu, membandingkan kondisi transaksi seperti volume, kualitas barang, share pembayaran, dan lokasi pasar, dan melakukan penyesuaian jika ada perbedaan signifikan, dan menentukan apakah harga transfer internal wajar atau perlu disesuaikan. Contoh kasusnya, jika PT A menjual komponen elektronik ke PT B yang berelasi, maka harga tersebut harus dibandingkan dengan harga PT A menjual komponen yang sama kepada pelanggan eksternal. Jika harga ke PT B jauh lebih rendah, maka pemerintah bisa mengoreksi harga transfer tersebut. Kelebihan CUP: akurasi tinggi karena berbasis harga konkret. Kelemahannya, data pembanding sulit ditemukan, terutama untuk transaksi yang bersifat unik atau teknologi spesifik. Yang kedua, melalui resale price method. Metode ini digunakan ketika suatu perusahaan membeli barang dari pihak berelasi, lalu menjualnya kembali kepada pihak independen tanpa proses produksi yang signifikan. Cara kerja RPM: pertama, menentukan harga jual barang ke pihak independen, lalu mengurangi harga tersebut dengan margin laba kotor wajar, dan sisanya menjadi harga transfer yang tepat. Contoh kasusnya, PT distributor membeli produk dari PT pabrik yang berelasi seharga 1 juta, lalu menjualnya ke pihak luar dengan harga 1.300.000 jika margin distributor seharusnya 20%, sementara margin aktual hanya 10%. Pemerintah dapat menganggap harga transfer terlalu tinggi dan mengoreksi. Kelebihan RPM: cocok untuk distributor dan reseller dan tidak memerlukan data biaya produksi. Tapi kelemahannya, margin counter pembanding harus benar-benar kredibel, yaitu sulit dicari jika produk unik. Selanjutnya ada cost plus method. Metode ini digunakan ketika entitas yang berelasi melakukan aktivitas produksi atau memberikan jasa secara rutin kepada entitas lain dalam grup. Cara kerjanya: pertama, menentukan biaya produksi atau biaya jasa, lalu menambahkan markup keuntungan wajar berdasarkan perusahaan pembanding, dan menghasilkan harga transfer yang wajar. Contohnya, PT manufaktur membuat barang untuk PT induk. Jika biaya produksi 100 juta dan markup wajar industri 15%, maka harga transfer harusnya 115 juta. Jika perusahaan hanya mengenakan harga 102 juta, maka dianggap tidak sesuai prinsip arm's length. Kelebihan dari cost plus: cocok untuk transaksi manufaktur, dan jasa teknis. Lalu, kelebihan lainnya untuk transparan karena berbasis biaya nyata. Kelemahannya, membutuhkan data biaya yang akurat dan bisa diverifikasi, dan tidak cocok jika perbedaan fungsi dan risiko antar perusahaan sangat besar. Yang selanjutnya itu metode berbasis laba. Metode ini digunakan ketika ada pembanding transaksi langsung sulit ditemukan atau transaksi sangat kompleks. Fokusnya adalah membandingkan tingkat profitabilitas, bukan harga atau margin transaksi tunggal. Metode berbasis laba yang pertama itu ada transactional net margin method. Ini adalah metode yang paling sering dipakai oleh perusahaan multinasional karena fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis transaksi. Cara kerjanya yaitu menghitung margin laba bersih satu entitas, misalnya margin operasi, lalu membandingkan margin tersebut dengan margin perusahaan independen yang memiliki fungsi, aset, dan risiko serupa. Jika margin perusahaan berelasi terlalu rendah atau terlalu tinggi dibanding pembanding, akan dilakukan penyesuaian.
Contoh kasusnya, PTA di Indonesia menghasilkan margin laba operasi 2%, sementara pembanding di pasar menghasilkan 8%. Pemerintah dapat menilai margin PTA terlalu rendah, mungkin karena harga transfer terlalu rendah ke entitas berelasi di negara pajak rendah. Kelebihannya cocok untuk transaksi kompleks dan tidak memerlukan data harga pembanding, hanya margin. Kelemahannya, margin sangat dipengaruhi faktor internal perusahaan sehingga analisis harus sangat hati-hati dan hasil bisa bias jika pembanding tidak benar-benar sebanding. Lalu, yang terakhir ada profit split method. Metode ini dipakai ketika transaksi melibatkan aset unik, teknologi tinggi, atau kontribusi signifikan dari banyak pihak sehingga metode lain tidak memadai. Cara kerjanya menghitung total laba gabungan dari transaksi atau proyek tertentu dan membagi laba berdasarkan kontribusi nyata dari masing-masing entitas. Misalnya kontribusi teknologi, biaya riset, risiko, dan atau fungsi strategi. Lalu, pembagian laba tersebut menjadi dasar penentuan harga transfer. Selanjutnya, contoh kasus sederhana dari transfer pricing. Perusahaan elektronik global memiliki 2 anak perusahaan. PTA di Indonesia memproduksi komponen, PTB di Singapura merakit dan menjual produk jadi. Jika PTA menjual komponen ke PTB dengan harga lebih rendah, maka keuntungan besar akan diterima oleh PTB di Singapura. Jika Singapura memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia, perusahaan secara keseluruhan akan membayar pajak lebih kecil. Pemerintah Indonesia akan menilai harga transfer tersebut dengan membandingkan harga PTA kepada pelanggan independen. Jika terjadi ketidakwajaran, maka akan dilakukan koreksi pajak. Selanjutnya, risiko dan tantangan transfer pricing. Yang pertama, risiko sengketa pajak. Karena setiap negara ingin mendapatkan bagian pajak yang adil, perbedaan interpretasi bisa menyebabkan perselisihan antar otoritas pajak. Yang kedua, dokumentasi yang kompleks. Perusahaan harus menyediakan dokumentasi lengkap seperti analisis pembanding, perhitungan margin, hingga alasan penetapan metode. Yang ketiga, perubahan regulasi global. Banyak negara kini memperketat aturan transfer pricing melalui BEPS dari OECD. Dan yang keempat, tekanan terhadap perusahaan multinasional. Transfer kini menjadi tuntutan global sehingga perusahaan multinasional harus berhati-hati agar tidak dianggap melakukan penghindaran pajak. Dampak transfer pricing terhadap ekonomi. Transfer pricing yang wajar memberikan manfaat besar, yaitu membantu pemerintah memperoleh pajak yang adil, memastikan persaingan bisnis yang sehat, membantu perusahaan mengukur kinerja unit usaha secara akurat, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam grup perusahaan. Namun, jika disalahgunakan, transfer pricing dapat mengurangi penerimaan pajak negara, menciptakan distorsi ekonomi, dan merugikan kompetitor lokal. Transfer pricing pada dasarnya merupakan praktik yang legal dan penting dalam pengelolaan perusahaan multinasional. Namun, praktik ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip arm's length. Dengan metode yang tepat, dokumentasi lengkap, dan pengawasan yang baik, transfer pricing dapat mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus menjaga keadilan pajak antar negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.